ini langsung akan saya pandu sendiri gitu ya Bapak Ibu. Jadi izinkan saya Dewi Anggreni dari Unit Laboratorium Riset Unggulan IPB akan mempresentasikan hari ini terkait tentang penelitian saya yang berjudul tentang metabolomik untuk identifikasi senyawa anti kanker dari tumbuhan obat Indonesia. Jadi hari ini kita share hasil penelitian saya, nanti kita boleh diskusi lebih lanjut, tanya jawab ataupun sharing gitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini sebenarnya sharing saja hasil dari penelitian saya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Semoga sudah terlihat ya. Baik. Jadi saya izin share hasil penelitian saya, hasil penelitian dari program studi Doktor Ilmu Kimia di Institut Pertanian Bogor tentang metabolomik untuk identifikasi senyawa anti kanker pada tumbuhan obat Indonesia. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa tumbuhan obat itu terus dieksplorasi oleh para peneliti untuk mengetahui sebenarnya aktivitas apa yang dimiliki oleh tumbuhan obat tertentu terhadap suatu aktivitas farmakologi tertentu, misalnya sebagai antibakteri, kemudian ada anti diabetes, anti inflamasi, antioksidan, dan juga mungkin yang banyak dicari juga adalah sebagai anti kanker. Karena kita tahu ya saat ini kanker merupakan salah satu penyebab ya kematian yang cukup besar. Nah, dalam penelitian saya ini saya fokus ke anti kanker, terutama untuk pada sel MCF7, sebenarnya anti kanker untuk payudara, kanker payudara. Jadi saya fokus ke menggunakan sel MCF7 pada penelitian ini untuk potensi dari tumbuhan obat Indonesia. Jadi terkait tumbuhan obat yang memiliki suatu aktivitas farmakologi tertentu pasti dipengaruhi adanya suatu metabolit yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Sehingga untuk mengetahui potensi yang dimiliki kita harus tahu dulu kandungan metabolit apa saja yang ada di dalam tumbuhan obat tersebut. Nah, sehingga nanti dari informasi metabolit yang ada di dalam tumbuhan itu kita bisa fokuskan lebih spesifik lagi kira-kira senyawa apa yang aktif terhadap aktivitas farmakologi tertentu. Nah, jadi dalam penelitian ini saya fokus untuk mendapatkan informasi senyawa aktif sebagai anti kanker pada tumbuhan obat Indonesia. Dalam penemuan senyawa aktif ini, sebenarnya kita bisa melakukan dengan dua pendekatan. Mungkin yang pendekatan umum itu adalah dengan biopsy, direct vaccination, dan isolasi, di mana suatu teknik ini dimulai dari proses ekstraksi, kemudian dilakukan vaksinasi, dan dilanjutkan dengan hingga isolasi, sehingga nanti didapatkan senyawa aktifnya. Nah, setiap tahapan mulai dari ekstraksi, vaksinasi, dan juga isolasi itu selalu dipandu dengan uji aktivitas biologis tertentu. Nah, teknik ini teknik yang lumayan ya, membutuhkan waktu yang cukup lama ataupun panjang, kemudian terkadang pengerjaannya agak sedikit rumit, dan juga terkadang hasil yang didapatkan atau hasil isolasi ternyata itu memiliki aktivitas yang lebih rendah dibandingkan ketika kita melakukan pengujian ekstrak kasarnya. Nah, sehingga diperlukan dulu suatu pendekatan alternatif untuk mendapatkan senyawa aktif tertentu. Nah, pendekatan yang bisa kita gunakan salah satunya adalah dengan menggunakan metabolomik. Jadi seperti kita ketahui, metabolomik merupakan ilmu multidisiplin untuk mempelajari identifikasi, karakterisasi, dan interaksi metabolit atau zat kimia yang dihasilkan dari hasil metabolisme yang mencakup semua reaksi kimia yang terjadi di dalam sel serta korelasinya terhadap bioaktivitas tertentu. Nah, jadi kita bisa menerapkan metabolomik ini untuk mencari tadi senyawa aktif apa yang berpengaruh terhadap aktivitas biologis tertentu. Kemudian
Metode ini juga komprehensif yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi semua metabolit dalam sampel. Ketika kita menggunakan instrumen-instrumen yang mendukung, misalnya instrumen-instrumen yang high throughput seperti PCMS, kemudian LCMS, ataupun NMR dan sebagainya. Nah, kemudian juga sensitivitas dan cakupan identifikasi dapat ditingkatkan dengan penggabungan metabolomik dengan menggunakan instrumen yang high throughput tadi, contohnya adalah spektroskopimetri. Baik, dalam pendekatan metabolomik sekarang, pendekatan metabolomik ini ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah tertarget. Apa itu tertarget? Yaitu kita sudah menargetkan senyawa tertentu yang sudah akan kita analisis. Jadi kita sudah akan fokus hanya kepada senyawa tertentu saja. Jadi ketika analisis kita targetnya hanya senyawa A misalnya seperti itu. Ya, jadi tidak memperhatikan senyawa-senyawa yang lainnya. Sementara untuk senyawa tak tertarget ini kita bisa melakukan 2 teknik, yaitu yang pertama adalah profil metabolit, yaitu merupakan teknik untuk mengidentifikasi keseluruhan metabolit yang ada di dalam sampel. Jadi kita sampai mengidentifikasi senyawa apa gitu ya di dalam sampel tersebut. Sementara teknik yang kedua yaitu adalah sidik jari atau fingerprint. Teknik ini tidak perlu sampai mengidentifikasi, tetapi kita bisa melakukan terhadap profil dari spektrum ataupun kromatogram yang dihasilkan. Jadi tidak sampai mengidentifikasi senyawanya. Ini adalah untuk pendekatan yang bisa kita lakukan dengan pendekatan metabolik. Nah, kemudian juga kenapa saya menerapkan pendekatan metabolik ini? Sebenarnya metabolik juga sudah pernah dilakukan untuk identifikasi beberapa aktivitas biologis, misalnya sebagai antioksidan, kemudian ada antibiotik, kemudian juga antiretroviral dan juga antidiabetes. Sehingga pada penelitian saya ada tujuannya yaitu adalah penggunaan pendekatan metabolomik untuk mengidentifikasi senyawa aktif anti kanker dari tumbuhan obat Indonesia serta mengevaluasi dan mencirikan senyawa anti kanker. Untuk tumbuhan obat Indonesia yang saya gunakan dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah sirsak, kemudian ada daun keladi tikus, dan ada daun sambung nyawa yang saya jadikan sebagai pengujian untuk aktivitas anti kanker. Satu lagi tumbuhan yang saya gunakan yaitu adalah daun tapak darah. Untuk tapak darah ini saya jadikan sebagai kontrol positif untuk aktivitas anti kanker. Karena kita tahu ya kalau tapak darah memang sudah memiliki potensi sebagai anti kanker. 4 tumbuhan lain juga memang sudah kita ketahui dia memiliki aktivitas anti kanker, tetapi untuk tapak darah di sini saya hanya sebagai kontrol positif. Untuk selanjutnya nanti akan dipilih tumbuhan mana yang akan saya analisis lebih lanjut untuk dianalisis dengan metabolomik. Sehingga dalam proses identifikasi senyawa anti kanker, nanti saya akan melakukan sortir dulu dari tumbuhan obat Indonesia, kemudian nanti dilakukan pengolahan data dengan pendekatan metabolomik dan juga chemometrik, sehingga nanti akan didapatkan terkait prediksi senyawa aktif anti kanker apa, kemudian saya lakukan evaluasi. Evaluasi di sini adalah saya melakukan proses vaksinasi untuk mendapatkan senyawa prediksi yang aktif sebagai anti kanker. Kemudian dilakukan proses uji evaluasi in vitro sebagai anti kanker, kemudian baru didapatkan informasi senyawa aktif anti kanker apa yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Oke, baik. Jadi dalam penelitian saya membagi 3 bagian penelitian. Yang pertama adalah tentang pemilihan tumbuhan yang berpotensi sebagai anti kanker. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada 4 tumbuhan obat yang saya gunakan. Masing-masing tumbuhan obat saya lakukan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut etanol 80% dan etanol PA. Kemudian setiap ekstrak saya lakukan uji antioksidan dan juga uji in vitro anti kanker dengan menggunakan sel MCF7. Dari tahap pertama, saya akan memperoleh terkait tentang tumbuhan obat Indonesia apa yang paling berpotensi sebagai anti kanker. Untuk dilanjutkan ke dalam tahap kedua, yaitu untuk identifikasi senyawa target anti kanker dengan pendekatan metabolomik. Tumbuhan yang terpilih, saya lakukan proses ekstraksi dengan 5 pelarut, dari dengan etanol PA, etanol 80%, etanol 50%, etanol 30%, serta air. Kemudian setiap ekstrak saya lakukan uji in vitro, dan juga saya lakukan uji LCMS untuk mengetahui senyawa apa yang terkandung di dalam setiap ekstrak tersebut. Untuk analisis metabolomiknya, saya melakukan uji
informasi dari aktivitas anti kanker dan juga informasi tentang senyawa metabolit yang terkandung di dalam sampel tersebut. Sehingga nanti akan didapatkan prediksi senyawa target anti kanker tertentu. Kemudian saya lakukan pendapatan molekul atau molekular docking untuk didapat senyawa target apa yang paling aktif sebagai anti kanker, prediksinya. Kemudian dari informasi tersebut saya masuk ke tahap ketiga, yaitu tentang evaluasi senyawa target anti kanker. Jadi dari informasi tahap kedua, senyawa-senyawa apa saja yang saya dapatkan atau potensi sebagai anti kanker, saya fokuskan ke tahap ketiga. Jadi analisisnya sudah tertarget, menargetkan senyawa prediksi. Jadi tumbuhan obat saya ekstraksi, kemudian saya lakukan vaksinasi dengan kromatografi kolom juga, sehingga didapat fraksi-fraksi, kemudian dilakukan analisis target dengan LC-MS. Jadi saya sudah menargetkan senyawa tertentu terhadap fraksi-fraksi yang saya peroleh. Selanjutnya fraksi aktif di sini adalah fraksi yang diduga mengandung senyawa prediksi anti kanker tersebut. Nah, fraksi yang diduga aktif ini kemudian saya lakukan uji in vitro untuk pembuktian apakah dia benar memiliki potensi sebagai anti kanker atau tidak, sehingga diperoleh nanti senyawa aktif anti kankernya aktif. Untuk dari hasil penelitian, yang pertama dari tadi tahap pertama yaitu tentang aktivitas farmakologi dari 4 tumbuhan obat Indonesia. 2 aktivitas yang saya lakukan yaitu antioksidan dan anti kanker. Dari antioksidan, jika kita lihat dari grafik yang sebelah kiri, maka di sini kita lihat nilai IC50 yang paling kecil adalah ekstrak dari daun sambung nyawa, ya, baik di etanol PA ataupun di etanol 80%. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa aktivitas antioksidan tertinggi adalah dimiliki daun sambung nyawa, ekstrak daun sambung. Sementara untuk aktivitas anti kanker pada zat MCF7 ternyata ekstrak daun sirsak itu memiliki nilai activity paling kecil dibandingkan 3 tumbuhan obat lainnya, sehingga memiliki aktivitas anti kanker yang paling tinggi gitu ya dibandingkan 3 tumbuhan obat. Hasil yang menarik adalah ternyata sirsak di sini memiliki nilai activity yang lebih rendah lagi dibandingkan tadi kontrol positif yang kita gunakan, yaitu adalah daun tapak darah. Jadi untuk fokus selanjutnya saya menggunakan ekstrak daun sirsak yang tadi berpotensi sebagai anti kanker untuk dilakukan analisis metabolomik lebih lanjut. Jadi ekstrak daun sirsak saya lakukan profil metabolit dan diolah dengan menggunakan pendekatan metabolik dan chemometrik. Kemudian informasi terkait tadi nama senyawa apa saja nanti akan dilakukan kemudian divaksinasi dan juga diuji secara in vitro dan in vivo. Mohon maaf. Baik, hasil selanjutnya terkait aktivitas anti kanker dari ekstrak daun sirsak. Jadi tadi daun sirsak kita ekstraksi dengan berbagai pelarut, mulai dari PA sampai dengan pelarut air. Setiap pengujian saya lakukan 5 kali ulang. Ternyata yang dihasilkan adalah ekstrak etanol PA itu memiliki nilai acidity paling rendah dibandingkan dengan pelarut yang lain. Sementara etanol 30% ini acidity-nya paling tinggi, gitu ya. Sementara air di sini acidity-nya lebih rendah daripada yang 30%, yaitu sekitar 363 mikrogram per mililiter. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa ada senyawa polar, diduga ada senyawa polar yang lebih berpotensi sebagai aktivitas anti kanker. Karena di sini dengan pelarut air dia memiliki nilai acidity yang lebih rendah dibandingkan etanol 30%. Nah, tahap selanjutnya dari informasi ini saya lakukan grouping, gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya grupkan mana yang dikatakan aktif, ekstrak aktif, mana yang dikatakan ekstrak tidak aktif. Ekstrak aktif saya katakan atau saya golongkan ketika nilai ST50-nya adalah kurang dari 200 mikrogram per mililiter. Sementara tidak aktif ini adalah di atas dari 200 mikrogram per mililiter.
informasi terkait tadi aktif atau tidak aktifnya dari suatu ekstrak akan saya gunakan nanti dalam pengolahan metabolit dengan chemometrik ya. Jadi nanti saya menggunakan model operasional dalam mengidentifikasi. Baik, selanjutnya ekstrak yang sudah saya peroleh, lebih lanjut saya lakukan profil metabolit dengan menggunakan USPIC HRMS. Berikut adalah profil kromatogram basic mode ionisasi positif untuk ekstrak daun sirsak dengan berbagai pelarut. Jika kita lihat puncak-puncak yang dihasilkan itu lebih banyak pada ekstrak etanol 50%, 80%, dan etanol PA dibandingkan air dan juga etanol 30% yang puncak dihasilkan lebih sedikit, terutama pada puncak-puncak di sekitar menit ke-20 sampai menit ke-40. Ini puncak yang dihasilkan lebih banyak ya, yang 3 pelarut etanol 50, 80, dan etanol PA, sementara untuk air dan etanol 30% itu di sekitar 20 sampai 40 ini tidak terlalu banyak puncak. Tetapi untuk menit ke-0 sampai menit ke-20 ini relatif sama. Terutama di air, di sini ada pembeda di menit ke-16. Lebih lanjut, informasi terkait tentang senyawa apa saja yang ada di dalam ekstrak, saya lakukan proses identifikasi senyawa. Dari hasil identifikasi senyawa, ternyata menit ke-0 sampai menit ke-20 ini lebih banyak relatif senyawa yang terkandung atau yang berhasil teridentifikasi adalah golongan alkaloid dan flavonoid. Sementara untuk menit ke-20 sampai menit ke-40, senyawa yang lebih banyak teridentifikasi adalah senyawa-senyawa golongan asetogenin. Nah, bagaimana saya lakukan proses identifikasi metabolit? Jadi sebagai contoh, saya ambil puncak pada menit ke-14, itu yang sekitar sebelah sini. Jadi saya ambil contoh puncak menit ke-14, kemudian karena kita menggunakan LC-HRMS ya, jadi akan ada namanya spektrum massa yang pertama. Ya, jadi MS1 di sini diinformasikan bahwa M plus H plusnya adalah 296. Berarti senyawa tersebut memiliki bobot molekul 295 karena kita kurangi dengan 1H. Nah, ini informasi awal bahwa senyawa tersebut memiliki bobot molekul 295. Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi kira-kira senyawa apa yang ada di dalam sampel tersebut, kita memperhatikan spektrum massa keduanya, ya, yaitu hasil dari pola fragmentasi. Nah, dari spektrum massa kedua ini ada beberapa pita ya yang dimunculkan pada nilai M per Z tertentu. Misalnya di sini ada 296, kemudian ada 280, 279, dan juga ada di bobot molekul 249. Nah, bagaimana memprediksinya? Kita menggunakan in-house database ya. Jadi saya membuat in-house database untuk senyawa-senyawa yang ada di dalam tumbuhan sirsak. Ya, saya sudah memfokuskan di sirsak. Jadi saya kumpulkan semua nama senyawa yang ada di sirsak, kemudian diperhatikan bobot molekulnya tadi 295. Ada beberapa kemungkinan senyawa, misalnya yang mungkin muncul, gitu, maksudnya yang mungkin senyawa itu teridentifikasi, tetapi dengan pola spektrum MS yang dihasilkan spesifik untuk senyawa tertentu, nilai ini atau spektrum massa ini menunjukkan dia adalah senyawa silopina. Silopina, maaf, ya. Ini adalah senyawa silopina. Nah, saya lakukan proses identifikasi ini keseluruhan bobot molekul yang didapat gitu ya dengan menggunakan program. Kemudian saya konfirmasi ulang terhadap MS1 dan MS2-nya dan diidentifikasi senyawanya. Baik, jadi dari hasil identifikasi saya berhasil mengkonfirmasi 35 metabolit, di mana 14 metabolit merupakan golongan alkaloid, kemudian 16 metabolit termasuk golongan asetogenin, dan 5 metabolit termasuk dalam golongan flavonoid. Ini adalah senyawa-senyawa yang terkandung. Nah, informasi lebih lanjut, profil identifikasi metabolit dan juga informasi terkait aktivitas anti kankernya, saya lakukan analisis dengan menggunakan OPL-SDA. Ya, jadi dengan menggunakan model OPL-SDA, saya lakukan pengolahan data berdasarkan dua grup. Ternyata yang dihasilkan jika kita lihat dari skor plot
OPLSDA ini ternyata setiap ekstrak terkelompok pada grupnya masing-masing. Tadi kita sudah menggrupkan antara aktif dan tidak aktif. Dan dalam hasil analisis, etanol 50%, etanol 80%, dan etanol PA di sini sudah tergrupkan gitu ya dengan baik pada sisi sebelah kiri dari plot. Sementara untuk etanol 30% dan etanol air ini sudah terkelompokkan di sisi sebelah kanan. Ya, jadi kalau skor plot ini menggambarkan terkait tentang kelompokan dari si sampel. Nah, kalau mau melihat kira-kira senyawa apa yang berpengaruh gitu ya istilahnya terhadap kelompokan ini, kita bisa menggunakan loading plot yang ada di sebelah kanan atau gambar B. Ya, jadi dari gambar B ini kita bisa lihat titik-titik ini. Saya menggunakan titik-titik atau menggunakan informasi terkait tentang bobot molekul yang teridentifikasi di sampel ekstrak daun sirsak saya. Jadi mana metabolit yang berpengaruh itu adalah bagian yang saya lingkari warna orange ini. Kenapa senyawa ini yang berpengaruh terhadap grup aktif gitu ya? Karena dia yang pertama dia mengisi mengarah ke sisi atau ke arah dari grup yang aktif ya, yang sebelah kiri. Jadi kita mengambil titik-titik yang ada di grup sebelah kiri. Nah, terus bagaimana nih titik-titik yang tidak ada di dalam lingkaran? Apakah dia tidak berpotensi? Jawabannya mungkin belum berpotensi, bukan mungkin. Kalau berdasarkan beberapa syarat, dia tidak menunjukkan potensi sebagai pengelompokan dalam grup aktif dan tidak aktif sebagai anti kanker. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan syarat lain atau beberapa syarat lain untuk memprediksi senyawa. Jika kita lihat di sini ada berdasarkan nilai FDR ya, dan p-value-nya harus kurang dari 0,05. Kemudian ada fold change lebih dari 1,5 dan PIP variable importance projection itu harus lebih dari 1. Jadi tadi saya melakukan identifikasi senyawa dari keseluruhan dan berhasil mendapatkan 9 senyawa. Ya, 9 senyawa yang berpotensi sebagai anti kanker. Dengan syarat-syarat tadi ya. Jadi dari VIP, fold change, dan juga FDR dan juga p-value. 9 senyawa ini saya identifikasi, 3 senyawa itu berhasil teridentifikasi, yaitu adalah anoretiquin, squadiolin C, dan juga silopina. Sementara ada 6 senyawa yang belum berhasil saya konfirmasi. Tetapi untuk pendugaan awal, senyawa-senyawa tersebut adalah termasuk dalam golongan acetogenin. Nah, dalam pendugaan senyawa acetogenin ini, saya duga golongan ini, yang pertama karena alasannya adalah puncak-puncaknya atau masa ini muncul pada waktu retensi tadi di antara 20 sampai 40 menit. Itu pendugaan awal. Kemudian pendugaan yang kedua adalah terkait tentang pola spektrum massa yang dihasilkan. Jadi pola spektrum massa yang dihasilkan di sini mencirikan ada beberapa kehilangan H2O. Nah, ini juga salah satu ciri dari penentuan golongan acetogenin. Nah, tetapi saya belum sampai bisa mengidentifikasi atau konfirmasi kira-kira senyawa pastinya apa. Karena mungkin ada beberapa informasi yang masih tidak bisa membedakan antara satu senyawa acetogenin dengan senyawa acetogenin yang lain. Itu belum saya dapatkan. Nah, jadi informasi terkait senyawa anon ini lebih lanjut saya analisiskan. Jadi saya masuk ke dalam tahap yang ketiga. Jadi tahap kedua sudah dapat informasi kira-kira senyawa aktif apa yang berpotensi sebagai anti kanker. Baik, untuk selanjutnya saya juga melakukan tadi proses evaluasi. Nah, evaluasi senyawa ini tadi yang pertama saya lakukan secara in silico dengan molecular docking. Untuk proses molecular docking ini saya menggunakan makromolekul reseptor estrogen alfa atau 3-ART gitu ya. Nah, untuk liganya saya menggunakan 3 senyawa yang sudah berhasil diidentifikasi, yaitu adalah senyawa anoretiquin, ada squalidolin C sama silopina. Tapi kalau 6 senyawa anon belum bisa kita lakukan kemudian secara in silico karena kita tidak tahu ya senyawanya apa. Jadi tidak bisa menentukan itu. Dari hasil uji in silico ini didapatkan afinitas ikatannya ya itu ternyata
mendekati dengan doxorubicin yang kita ketahui doxorubicin ini sebagai salah satu kontrol positif untuk obat anti kanker gitu ya. Jadi nilainya hampir sama seperti doxorubicin. Meskipun nilainya agak sedikit jauh dengan 4-hidroksitamoxifen yang merupakan ligan bawaan dari 3-ART ini ya, reseptor estrogen. Jadi bisa kita katakan 3 senyawa ini memiliki potensi yang hampir sama seperti doxorubicin. Selain itu juga diperhatikan terkait tentang ikatan hidrogen yang dihasilkan dari proses molekul. Jika kita lihat anoretiquin hanya ada 1 ikatan hidrogen, sementara squadiolin C di sini ada 3 ikatan hidrogen, di mana 2 ikatan hidrogennya itu atau 2 residu asam aminonya itu sama seperti 4-hidroksitamoxifen. Jadi ini cukup memperkuat bahwa squadiolin C ini bisa berpotensi sebagai. Kemudian juga diperhatikan ikatan hidrofobik karena ikatan hidrofobik ini juga menstabilkan dari ikatan hidrogen. Untuk evaluasi lebih lanjut, jadi evaluasinya saya lakukan pengujian fraksi aktif secara in vitro. Nah, untuk mendapatkan fraksi aktif ini ada 2 cara yang pertama saya dapatkan, yaitu yang pertama adalah vaksinasi dari ekstraksi cair-cair pada ekstrak etanol daun sirsak. Jadi dari ekstrak etanol daun sirsak saya lakukan ekstraksi cair-cair dengan heksana, kemudian etil asetat, dan juga di akhir dapat fraksi etanol atau fraksi akhir. Dan kita lihat bahwa untuk fraksi heksana ternyata di sini profil yang dihasilkan itu lebih cenderung untuk golongan-golongan alkaloid dan flavonoid, yaitu tadi puncak yang di antara menit ke 0 sampai menit ke 20. Sementara di fraksi etil asetat di sini cukup menyebar dari menit ke 0 sampai menit ke 40. Dan juga untuk fraksi etanol di sini hanya ada puncak-puncak di menit ke 20 sampai 40 yang merupakan tadi golongan asitoginin untuk fraksi ini saya lakukan proses uji inhibisi pada sel MCF7 dan didapatkan ternyata fraksi heksana, etil asetat, dan etanol ini memiliki persen inhibisi yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak etanol atau fruit ekstraknya. Ya, ekstrak asam. Kemudian juga saya lakukan juga vaksinasi dengan menggunakan flash chromatografi. Nah, untuk flash chromatografi ini fraksi-fraksi yang dihasilkan saya uji lanjut dengan LC-MS dan didapatkan 8 fraksi yang diduga mengandung 9 senyawa prediksi yang tadi hasil dengan menggunakan model OPL-SPA. Ada fraksi 1, fraksi 2, fraksi 3, fraksi 4, sampai fraksi 8 yang diduga mengandung senyawa dugaannya adalah sebagai berikut ya, itu ada di tabel. Jadi fraksi 1 dugaannya adalah silopina, kemudian fraksi 2 ada senyawa dugaan C35H64 dan U8, dan seterusnya. Setiap fraksi saya lakukan pengujian persen inhibisi terhadap sel MCF7 pada konsentrasi 50 ppm, ternyata didapatkan fraksi 2 sampai fraksi 7 ini terbukti memiliki aktivitas persen inhibisi yang lebih tinggi dibandingkan fruit ekstraknya. Tetapi silopina sama untuk fraksi 8 ini cukup rendah, persen inhibisinya 18,37 sama 18,44. Hal ini bisa diduga kemungkinan silopina itu bisa berpotensi aktif sebagai anti kanker jika dia bersinergis dengan senyawa yang lain. Itu dugaan awal. Jadi bisa saja ini sebagai informasi awal untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Sehingga dari penelitian saya teridentifikasi 35 senyawa dalam ekstrak daun sirsak, itu termasuk dalam golongan alkaloid, flavonoid, dan asitoginin. Kemudian juga senyawa anoretiquin, squadiolin C, dan juga silopina, dan 6 senyawa anon ini merupakan senyawa yang diduga aktif anti kanker pada tumbuhan atau pada daun sirsak. Ya. Kemudian evaluasi secara prediksi dengan in silico membuktikan bahwa nilai afinitas pengikatannya mirip dengan doxorubicin sebagai obat referensi, dan juga evaluasi fraksi membuktikan adanya peningkatan aktivitas anti kanker dibandingkan dengan ekstrak asam. Serta pendekatan metabolomik ini telah berhasil diterapkan dan terbukti efisiensinya pada penemuan senyawa aktif anti kanker pada daun sirsak. Baik. Demikian untuk presentasi
dari saya. Mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang ingin share atau diskusi, diperbolehkan Bapak Ibu boleh langsung mungkin. Oh iya, boleh Bapak Linus Jumarianto, SSI. Iya, terima kasih. Maaf, saya akan iya, terima kasih Dewi. Mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar? Dengar Pak. Iya, mohon maaf, ini suara saya lagi ada gangguan, jadi agak sedikit. Iya, Ibu Dewi, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa di sana tentang metabolomik. Dan oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Pinus Mariatno. Saya dari jurusan Farmasi Universitas Islam Indonesia, dan kebetulan saya mengetahui ada agenda ini itu dari Pak Raffi. Jadi Pak Raffi share itu, kemudian dan kebetulan apa yang disampaikan hari ini itu sesuai dengan interest saya. Jadi saya dari kimia bahan alam, dari saya lebih ke isolasi dan identifikasi metabolis sekunder dan dari tumbuhan maupun dari laut. Dan kemudian saat ini saya sedang fokus ke anti kanker. Dan kebetulan tadi Bu Dewi juga memfokuskan di MCF7, dan saya juga salah satu anti sel kanker yang saya fokuskan juga di MCF7. Dan saat kebetulan sebelum pandemi itu saya ada proyek penelitian yang meneliti salah satu tumbuhan dari Kalimantan, dan tumbuhan tersebut belum ada penelitian sama sekali gitu ya, dan ke ke anti kanker. Dan hasilnya saya memuaskan di situ. Jadi kebetulan targetnya ke MCF7 dan memiliki aktivitas SC50 yang baik, sekitar 80-an untuk fraksi etil asetat. Dan kebetulan itu saya ingin melakukan profiling senyawanya. Kalau tadi dari penjelasan dari Bu Dewi, sepertinya itu kalau saya lihat ke untargeted, karena kebetulan tumbuhan ini belum ada untuk bagian yang saya kerjakan, itu belum ada informasi tentang senyawa-senyawa yang teridentifikasi atau terlaporkan sebelumnya. Jadi mungkin yang pertama ini mungkin saya sebetulnya ingin menanyakan apakah mungkin ada peluang untuk kerjasama dalam hal uji metabolomik ini. Sebetulnya awalnya saya ingin dengan Pak Raffi, karena kebetulan teman dekat dengan Pak Raffi, tapi karena beliau sedang di Jepang, terus beliau menyarankan untuk dengan Bu Dewi saja gitu dulu, karena dengan Jepang gitu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang digunakan untuk ekstraksi itu berbeda-beda ya Bu. Halo Ibu Dewi. Halo, iya Pak. Halo Bapak. Tadi Bapaknya Venus lagi office ya kayaknya. Ya, sepertinya please, Bu Dewi. Office ya. Oh iya. Ya, tadi mungkin
langsung ya live ya Pak ya, terlempar sebenarnya Pak Vince. Baik, mungkin kita tunggu Pak. Oh ini sudah. Mohon maaf Pak Vince. Iya, mohon maaf Bu Dewi, ini ternyata internet saya itu tiba-tiba internetnya tiba-tiba koneksinya Iya Pak. putus. Iya, boleh saya lanjutkan Bu? Mohon maaf. Atau Boleh Pak. Boleh Pak. Ya, oke. Jadi tadi saya sudah menceritakan saya sedang ada salah satu tumbuhan yang saya ingin profiling sebetulnya untuk kandungannya dan tadi mengidentifikasi ke anti kankernya itu, karena kemarin mau profiling juga karena pandemi akhirnya nggak jadi gitu kan, dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa. Dan kemarin saya disarankan oleh Pak Raffi, karena kebetulan Pak Raffi sedang di Jepang, itu disarankan dengan Bu Dewi gitu kan, selama Pak Raffi di Jepang gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu, saya ingin menanyakan tadi ekstraksinya menggunakan etanol yang berbeda-beda, itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu alasannya apa itu Bu? Kemudian yang ketiga, mohon maaf ini mungkin agak banyak Bu. Uji anti kankernya tadi in vitro itu menggunakan metode apa Bu ya? Metode MTT-AC atau mungkin ada metode yang lainnya? Kebetulan kalau saya kemarin uji anti kankernya itu dengan metode Presto Blue yang saya dikerjakan di Unpad Ibu. Jadi itu. Kemudian tadi yang menarik itu Bu, hasil uji aktivitas antioksidan itu kan tinggi, rendah IC50-nya, tetapi ternyata anti kankernya itu rendah gitu ya. Tidak berkorelasi. Biasanya sebenarnya tahu saya apabila antioksidannya baik gitu ya, itu biasanya berkorelasi ke anti kanker gitu. Nah, ini sangat menarik. Ada alasannya nggak Ibu? Kira-kira melakukan analisis ke sana nggak? Kemudian tadi juga nilai AC50. Untuk nilai AC50 itu tadi saya tertarik karena Ibu menetapkan AC50 di bawah 200 mikrogram ya per mili. Kebetulan di sini saya menggunakan AC50 itu berdasarkan WHO Ibu. Jadi karena aturan yang kami itu dengan WHO. Nah, tapi kalau dengan WHO tadi aktivitasnya termasuk moderate sih itu. Jadi mungkin itu saja Ibu dari saya. Mungkin terima kasih, mohon maaf kalau terlalu banyak. Ya. Terima kasih. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mungkin nanti kalau agak lupa tolong diingatkan ya Pak. Jadi yang terkait tadi yang pertama untuk kolaborasi mungkin kalau saya sebenarnya hanya di bagian teknisnya saja Pak. Tapi kalau kolaborasi mungkin nanti bisa dengan Pak Raffi atau dengan dosen-dosen yang lain Pak. Gitu. Tapi untuk di unit laboratorium riset unggulan memang sangat membuka sekali Pak untuk kolaborasi antara IPB dengan universitas lain. Tapi yang mungkin akan ada kerjasama dan sebagainya. Itu yang mungkin nanti perlu diperjelas. Kemudian untuk yang kedua terkait tadi ekstraksi, benar Pak, saya menggunakan berbagai misalnya konsentrasi pelarut ya Pak ya, perbandingan antara etanol dengan air. Untuk penggunaan dua pelarut ini karena kan yang diperbolehkan oleh BPOM ya Pak untuk obat dan makanan. Jadi saya menggunakan berbagai tingkat konsentrasi untuk tujuannya untuk melihat bagaimana distribusi Pak metabolit ketika terjadi perbedaan konsentrasi dan nanti terkait sama aktivitas biologis ataupun anti kanker. Jadi kita memang melihat profil, kemudian mengelompokkan mana yang aktif dan mana yang tadi tidak aktif. Jadi untuk sebagai informasi awal. Jadi lebih bagus lagi kalau nanti kita menggunakan terkait tentang responnya Pak, aktivitas anti kanker. Kebetulan yang saya gunakan OPLSDA yaitu menggunakan diskriminan analisis. Jadi hanya melakukan grup saja, grouping, tidak menggunakan respon dengan nilai aktivitas tertentu. Jadi kalau menggunakan aktivitas diharapkan nanti akan ada benar-benar korelasi yang lebih signifikan untuk membuktikan senyawa aktif anti kanker atau tidak. Gitu.
Itu untuk pendugaan awal. Kemudian yang ketiga terkait apa ya Pak tadi? Metode ya Pak ya, Ya, metode metode. anti kanker yang saya Uji aktif. gunakan MTT Pak. Oke. Jadi kalau saya menggunakan metode MTT, kebetulan bukan saya mengerjakan secara langsung karena pasti kalau untuk kanker ada pengujian secara spesifik ya Pak. Dan saya Iya. waktu itu pengujian saat pandemi, jadi tidak bisa melakukan pengujian secara langsung. Jadi memang untuk pengujian jasa, tetapi kami memastikan ada beberapa ulangan Pak. Oh Jadi ya. kebetulan saya ekstraksi tadi 5 kali ulangan, sebenarnya bukan 5, bahkan 7 Pak. Saya melakukan 7 kali ulangan, tapi pasti akan ada yang error dan sebagainya. Nah itu kami memilih 5 ulangan yang lebih yang paling menghasilkan nilai standar deviasi paling rendah. Oke. Iya. Kemudian apa lagi Pak? Tadi aktivitas antioksidannya itu ada yang tinggi, etanol. Oh iya. Itu, daun tumbuhan itu, tapi anti kankernya ternyata tidak aktif gitu Bu. Itu menarik sekali. Iya, betul Pak. Ini juga Pak yang jadi awal. Aduh, bagaimana ya ini antioksidannya tidak korelasi ini dengan anti kanker, sehingga saya melakukan spesifik ke fenolik Pak. Jadi kan yang kita ketahui ada beberapa kandungan fenolik yang memang berpotensi sebagai anti kanker. Saya lakukan uji fenolik ke 4 tanaman tersebut, ternyata memang untuk daun sambung nyawa kandungan fenoliknya lebih banyak Pak dibandingkan sirsak yang aktivitas anti kankernya tinggi, tetapi kandungan fenoliknya profil ya Pak, masuk sampai profil itu ternyata lebih rendah. Jadi kemungkinan untuk anti kanker di sini pada daun sirsak ini bukan hanya dipengaruhi dari fenolik, tapi kemungkinan dari hasil pengujian saya juga membuktikan bahwa yang lebih dominan sebagai anti kanker adalah senyawa-senyawa yang golongan asikogenium. Oh, oke. Iya, iya. Berarti kadang antioksidan itu tidak berkorelasi langsung ya Bu ya dengan aktivitas anti kanker. Betul. Ya, makanya saya melakukan 2 pengujian itu karena berharap memang ada korelasi, tapi ternyata dari hasil tidak berkorelasi. Oke, iya ini menarik sekali. Iya, iya. Terima kasih Ibu. Iya. Ya, sama-sama Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya mungkin boleh Ibu Burini Nadia Stuti. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Dewi. Saya tuh mau menghubungi Mbak Dewi dari Pak Raffi, belum aja karena mau cerita mau kolaborasi ceritanya. Kata Pak Raffi hubungi Mbak Dewi aja Bu gitu. Waktu itu Bu Nina mungkin ya mahasiswa saya kirim sampel yang habatus saudah ya. LCMS. Saya lupa banyak ya, banyak sampel dikirim ya. Penelitian yang menarik ya Mbak Dewi, dapat gambaran lah saya kurang lebihnya. Oh ternyata flow penelitian herbal itu sampai metabolic profiling itu seperti ini dari gambaran penelitian yang Mbak Dewi paparkan. Nah cuman kemarin tuh pertanyaan saya ke Pak Raffi, Pak saya punya data nih Pak HRMS, tapi saya nggak ngerti cara nulisnya seperti apa gitu. Saya punya waktu itu pernah kirim sampel Mbak Dewi ke Jogja. Sebelum IPB punya, Jogja kan duluan punya ya. Jadi saya kirim sampel gitu. Cuma saya nggak bisa nulisnya, nggak ngerti, bacanya cuma waktu retensi gitu. Padahal saya untuk bisa dipublikasi. Akhirnya Pak Raffi, coba aja, sampai Pak Raffi bilang, Bu Rini nih ya, dari dulu mau janji-janji, mau collab, mau ketemu, tapi belum aja gitu. Aduh iya Pak, masih riuh di FKH-nya gitu, saya bilang begitu. Nah, berarti kalau kita punya data LCMS dengan HRMS itu hampir sama atau tidak, pertanyaan nomor 1 Mbak Dewi. Kemudian bagaimana kita mendetek bahwa, kan kadang peak-nya banyak banget tuh ya Mbak ya. Nah, modal apa sih yang kita butuhkan untuk bisa kita mendetek ini tuh ini senyawa A, B, C, D. Selain mungkin dari tadi Mbak Dewi gambarkan adalah berat molekul ya. Berarti kan kita harus ini dong, cari database, kemudian cocok logi ya. Kalau istilah mahasiswa itu cocok logi, dicocok-cocokin kira-kira ini enggak sih gitu loh, seperti itu. Apakah seperti itu, mohon pencerahannya. Nah, kemudian yang tadi tuh ada penelitian in vitro. Berarti ketika vaksinasi itu dulu seingat saya zaman itu ada penelitian yang paling ribet ya Mbak. Karena harus misah-misahin. Saya background-nya farmasi juga sama dengan Pak Pinus mungkin ya. Tapi saya di veteriner sekarang, di farmasi veteriner. Itu kan satu kita pakai polar, non polar, semi polar sampai air gitu kan. Itu kan ribet ya sebenarnya, sedikit-sedikit, kemudian kita tampung, kita uji sedikit-sedikit tampung gitu kan. Nah, berarti ketika Mbak Dewi menguji pada yang terakhir itu tadi uji in vitro senyawa F1 sampai sekian ya Mbak ya, tadi F6 ya. Berarti itu hasil tampungan ekstrak dari hasil vaksinasi, ditampung kemudian diuji gitu. Harapannya misalnya dari fraksi, misalnya fraksi heksan, senyawa ini dugaannya kita coba in vitro, kemudian senyawa itu
seperti itu. Apakah seperti zaman dulu saya dulu S1 seperti itu? Apakah sudah lebih sedikit modern? Saya juga udah lama nggak lakukan vaksinasi karena banyak ribet ya gitu. Kemudian, nah itu sih paling yang mungkin saya lebih butuh pencerahan bagaimana kita membaca data LC-MS sama HRMS itu Mbak Dewi. Mohon pencerahannya Mbak Dewi ya. Terima kasih itu saja Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, untuk LCMS kalau jadi ada 3 tipe ya Bu ya LC itu. Ada yang istilahnya LCMS, ada LCMSMS, ada LC HRMS. Jadi kalau perbedaannya untuk LCMS sebenarnya ini adalah LC yang umumnya untuk kuantitatif Bu. Jadi mass analyzer yang digunakan itu adalah triple quadruple. Itu jadi hanya untuk mengidentifikasi senyawa target kebanyakan kalau LCMS, atau ada juga yang menyatakan hanya menentukan bobot molekulnya saja tanpa sampai ke pengolahan pola fragmentasi. Jadi kalau MSMS, double MS, berarti itu artinya ada 2 mass analyzer. Jadi istilahnya ada parent ion, ada nanti daughter ion, ada pola fragmentasi. Jadi seperti tadi saya ada MS1, ada MS2. Nah, kalau LCMS itu hanya ada MS1 saja, Bu. Jadi penentuan bobot molekul senyawa tanpa ada pola fragmentasinya. Tapi kalau LCMS-MS itu ada 2 double MS. Jadi nanti ada MS1 dan juga ada MS2. Nah, apa perbedaan sama LC-HRMS? Nah, sebenarnya LC-HRMS itu sama seperti LCMS-MS, Bu. Cuman kadang ada penyebutan yang berbeda ketika menggunakan tipe LCMS yang berbeda. Jadi kalau dengan menggunakan mass analyzer cutoff quadruple time of flight itu biasanya disebut dengan LCMS-MS. Tapi kalau dengan menggunakan nanti orbit trap, kemudian ion trap, V-trap dan sebagainya itu lebih disebut sebagai LC HRMS karena tadi high resolution-nya lebih tinggi dibandingkan dengan LCMS-MS. Jadi kalau LCMS-MS hampir sama seperti LC HRMS, kita akan punya 2 mass spektrum, MS1 dan MS2. Nah, kemudian untuk tadi cocologi ya Bu ya, cocologi. Istilah mahasiswa, istilah cocologi. Iya, jadi memang seperti itu Bu kondisinya karena tantangan penggunaan LCMS itu salah satunya dengan menggunakan energi yang berbeda. Jadi ketika kita menggunakan energi yang berbeda, pola fragmentasi yang dihasilkan itu bisa berbeda. Beda dengan GCMS Bu. Kalau GCMS itu fix, jadi pola fragmentasinya hampir sama. Karena makanya kalau di GCMS kita punya database atau library itu biasanya sudah umum gitu Bu, udah fix. Sementara kalau kita menggunakan LCMS kita tidak punya database. Makanya ketika ada yang mau analisis, saya selalu mengatakan ini database adalah database untuk senyawa umum, tidak spesifik untuk senyawa golongan tertentu atau senyawa dari spesies tertentu, tidak, tapi harus secara umum. Sehingga memang kita sebagai peneliti yang harus memang mencortir gitu, istilahnya mengkonfirmasi apakah benar senyawa ini atau tidak sebenarnya senyawanya. Jadi memang kalau tidak mau kita memang harus, kalau menurut saya memang harus konfirmasi. Jadi membuktikan bahwa ini adalah senyawa A. Memang kalau pendugaan sampai fix senyawa tersebut sebenarnya masih jarang gitu ya Bu ya. Jadi kalau penentuan struktur itu memang harusnya sampai ke NMR dan sebagainya. Tapi untuk pendugaan awal ini adalah senyawa kita bisa menyortir dari senyawa-senyawa informasi yang sudah ada dari jurnal ataupun dari publikasi. Senyawa sampel kita tuh kemungkinan ada senyawa ini, senyawa ini, senyawa ini. Itu Bu. Kalau memang yang tidak diketahui tetapi memiliki intensitas tinggi, kita bisa sebut dulu saja sebagai unknown, tapi kita punya formulanya yang mungkin. C berapa, H berapa, O berapa, seperti itu Bu misalnya untuk deteksinya. Kalau senyawa unknown tadi berarti nggak akan keluar nama ya Mbak Dewi? Saya pikir kayak misalnya, jadi tetap kita menulisnya unknown compound atau misalnya tulis misalnya C sekian atau gitu ya strukturnya atau seperti itu ya? Atau betul Bu. Jadi kalau memang tidak tahu kita bisa sebut unknown, tapi kita bisa menuliskan C berapa, H berapa karena diinformasikan ada bobot molekul tertentu. Tadi saya menyatakan unknown, tapi ada pendugaan dia adalah senyawa golongan asetogenin. Dari mana? Dari pola fragmentasi tadi kehilangan beberapa H2O secara berurutan. Itu ciri-ciri misalnya dari asetogenin. Jadi kita bisa prediksi. Identifikasi. Jadi sebenarnya jatuhnya adalah prediksi ya Mbak Dewi ya. Lebih betul Bu. Jadi prediksi memang ya. Prediksi. Ya, jadi kalau mau pasti memang sebenarnya harus pakai standar ya Bu ya. Tapi kita sampai standar. Kalau GC kan enaknya GC HPLC ada standarnya ya Mbak Dewi ya. Kalau GC HPLC kan kita punya standar baku ya.
jadi ngehimpit apa bagaimana gitu, mendekati atau bagaimana jadi dianggap senyawa yang sama dengan itu gitu kan. Oh memang kelemahannya LC itu seperti itu. Jadi kita prediksi ya memang ya. Memang prediksi Bu, tetapi kalau memang kita yakin ada jurnal yang ataupun standar dari publikasi menyatakan spektrumnya ini, misalnya kita punya senyawanya ini, kita cocokkan apakah sama atau tidak, kita bisa fixkan itu adalah senyawa ini. Apalagi dalam satu spesies yang sama, misalnya seperti itu. Berarti yang berpengaruh itu waktu retensi atau berat molekul yang paling menjadi identitas suatu senyawa, Mbak Dewi? Kalau di LCMS, berat molekul. Oh, berat molekul. Karena kan kalau dari waktu retensi, kita belum tahu metode yang ada di publikasi, misalnya apakah sama dengan kondisi di instrumen kita. Itu kan belum pasti ya, Bu. Seperti itu. Beda sama kalau di CMS. Kalau di CMS kan ada yang namanya index retention, Bu. Itu baru bisa kita cocokkan. Gitu. Tapi kalau LCMS, sejauh ini kalau saya belum sampai waktu retensi. Maksudnya karena kita tidak pernah menggunakan standar. Iya, jadi memang kita benar-benar mencari referensi-referensi ya Mbak Dewi pendukung kira-kira sejauh yang berat molekulnya mendekati ya, berarti ya mendekati ya, bukan sama persis ya. Lebih bagus sama persis Bu, tapi minimal ada errornya Bu. Misalnya error itu istilahnya selisih antara yang kita dapatkan dengan yang kita dapatkan dengan di literatur ataupun dari bobot monoisotopiknya itu ada error misalnya minimal berapa ppm seperti itu. Biasanya saya memang menseleksi di bawah 5 ppm untuk deteksi. Semakin kecil errornya itu berarti semakin bagus. Oh, tetap semakin ada panduannya. Formulanya. Jadi sortir awalnya adalah errornya kurang dari 5 ppm gitu ya Mbak Dewi ya. Betul. Iya. Kalau kami sama kayaknya saya mendingan ngobrol sama Dewi aja langsung deh, jangan kolaborasi daripada saya mikir gitu. Nanti suatu saat saya main ke advance ya Mbak Dewi ya, mudah-mudahan kita bisa diskusi. Sama itu vaksinasi tadi gimana Mbak ya? Vaksinasi yang pas di kalau vaksinasi tadi saya dapatnya memang jadi untuk itu ada 2 teknik Bu. Saya menggunakan yang pertama ekstraksi cair-cair, jadi hanya menggunakan bagaimana kondisi di fraksi heksa, di fraksi etil asetat dan fraksi etanol. Kemudian teknik yang kedua saya memang vaksinasi dari ekstrak etanolnya dengan menggunakan flash kromatografi. Jadi dari flash kromatografi langsung seperti kromatografi kolom, cuman karena pakai flash bisa lebih cepat Bu, efektif. Jadi fraksi-fraksi yang didapatkan itu saya uji keberadaan senyawa aktif di LCMS-nya. Kalau memang ada bobot molekul yang tadi saya targetkan, itu saya jadikan sebagai dugaan fraksi aktif, kemudian diuji dengan in vitro seperti itu. Oh, jadi flash kromatografi itu lebih seperti kromatografi kolom, tapi lebih terbaru mungkin ya, teknologi lebih cepat ya Mbak Dewi ya? Ya, karena ada tekanannya Bu ya. Betul. Oh, ada tekanan. Di advance ada Mbak Dewi? Tidak ada Bu, kebetulan kemarin ada di pusat studi biofarmaka, tapi sekarang juga sudah pindah positif. Waktu itu sedang ada kerjasama biofarmaka dengan lain, kebetulan ada flash kromatografi, saya menggunakan. Itu kebetulan ya rezeki. Oh, jadi makanya kalau kromatografi kan lama banget ya Mbak, saya dulu perasaan berapa bulan tuh untuk bisa itu. Ya paling itu saja deh, nanti bisa nyambung diskusi di advance ya. Terima kasih banyak ya Mbak Dewi penjelasannya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Saifuddin. Tadi Pak Saifuddin, parameter dan pertimbangan apa saja yang digunakan untuk menduga senyawa yang berkontribusi menentukan aktivitas antikanker? Kemudian sebenarnya kalau dilihat dari variasi senyawa di setiap fraksi kan ada beberapa pilihan senyawa yang mungkin. Yang pertama, parameter dan pertimbangan apa saja yang digunakan untuk menduga senyawa yang berkontribusi menentukan aktivitas antikanker. Nah, kalau ini tadi Pak terkait pas pengolahan data dengan menggunakan OPL SDA, di situ ada beberapa parameter yang saya jadikan patokan senyawa yang kemungkinan berkontribusi sebagai aktivitas antikanker. Yang pertama tadi dalam loading plot dia mengarah ke dalam grup sisi sebelah kiri, kemudian tadi ada variable important projection atau PIP yang nilainya lebih dari 1, kemudian ada juga fold change tadi lebih dari 1,5, ada FDR dan juga p-value yang 0,05. Itu adalah parameter-parameter dalam proses analisis metabolit untuk pendugaan aktivitas tertentu berdasarkan model OPL SDA.
Kemudian kalau senyawa, kalau dilihat dari variasi senyawa setiap fraksi kan ada beberapa pilihan senyawa yang mungkin. Ya Pak. Nah, untuk senyawa yang ada di dalam fraksi memang kebetulan fraksinya memang pasti bukan real pure ya Pak. Jadi ini hanya pendugaan awal bahwa di fraksi tersebut ada senyawa dugaan yang tadi hasil dari metabolomik, sehingga ini dilakukan pengujian secara in vitro dan terbukti bahwa ketika ada senyawa tersebut di dalam fraksi tersebut, ternyata dia memiliki aktivitas sebagai antikanker. Memang sampai pembuktian realnya bahwa senyawa ini itu masih kurang Pak, tetapi dari pendugaan uji in silico tadi 3 senyawa yang sudah diketahui dan juga hasil dari aktivitas, ternyata ada yang memang berpengaruh aktivitas antikanker, tetapi ada yang tidak, contohnya tadi silopina, walaupun secara in silico ternyata dia memiliki aktivitas yang hampir sama ya Pak seperti doxorubicin, tetapi ketika dilakukan uji in silico ternyata silopina ini tidak bisa, persen inhibisinya justru lebih rendah daripada root extractnya. Maka ada dugaan untuk uji selanjutnya kalau prediksi saya kita perlu melihat bagaimana sinergisme antara silopina dengan senyawa-senyawa lain yang mungkin dia akan memiliki aktivitas lebih tinggi ketika berada bersama gitu Pak. Gitu. Kalau sendiri mungkin dia tidak memiliki aktivitas, tapi ketika bersama mungkin memiliki aktivitas antikanker. Mungkin dari Pak Saifuddin boleh Pak? Baik Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas atau Bapak Haikal, izin bertanya Mbak Dewi, jika menggunakan 2 tingkat energi saat proses injeksi dan menghasilkan kromatogram yang berbeda. Saat proses injeksi dan menghasilkan kromatogram yang berbeda, yang mana yang akan dipilih gitu ya. Nah, kalau untuk terkait injeksi ini, terkait tingkat energi memang saya juga masih mempelajari Pak, tapi dari database gitu ya Pak, dari beberapa web, ketika kita menggunakan energi berbeda, maka pola fragmentasi yang dihasilkan akan berbeda. Nah, mungkin ini bisa jadi patokan kita mau pakai energi yang mana. Sebenarnya semua senyawa itu akan memberikan pola fragmentasi yang berbeda. Maksud saya, ketika kita menggunakan energi misalnya 10 elektrovolt, kemudian dengan menggunakan 20 elektrovolt, ada senyawa A yang akan bisa terfragmentasi pada energi 10, tetapi senyawa B belum bisa terfragmentasi. Dengan energi 10, dia harus bisa terfragmentasi pada energi 50 dan sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya dipilih yang mana, kita bisa pilih salah satu, tetapi nanti memang pas proses identifikasinya, ini kita bisa memberikan informasi bahwa ketika analisis kita menggunakan energi ini gitu. Jadi memang sejauh ini kita masih mencoba-coba Pak sebenarnya untuk energi yang digunakan, karena setiap tadi itu senyawa itu pasti mempunyai energi ionisasi yang berbeda. Seperti itu Pak Thomas Haikal. Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak, Ibu, Mbak atau Mas yang lain, ada yang ingin? Mohon maaf, Bu Dewi, boleh tanya lagi? Boleh Bapak. Iya, jadi untuk metabolomik itu ada targeted and untargeted ya Bu ya. Untuk yang untargeted itu kan kayak profiling, di mana mungkin kita tidak mengetahui senyawa-senyawanya dan belum ada informasi sama sekali. Tadi bukan menggunakan Sirsak itu kan Ibu punya data library yang dibikin sendiri, karena memang Sirsak kan sudah ada penelitian banyak sekali. Nah, kalau kebetulan di sini untuk mohon maaf Pak, kayaknya kemit. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, kebetulan tumbuhan yang saya sedang teliti ini, Bu, tidak ada sama sekali untuk daunnya. Kebetulan kan saya menggunakan daun, itu tidak ada sama sekali penelitian saya sebelumnya dan belum ada senyawa-senyawa yang dilaporkan.
ada pernah bagian batang kalau nggak salah itu apa namanya senyawa flavonoid, tetapi untuk daun ada juga tapi dari daerah lain itu minyak, ada kandungan minyak asirinya. Nah, kalau misalnya saya melakukan uji metabolomik untuk mengetahui untuk profiling dan untuk mengetahui bahwa senyawa itu ke arah anti kanker, itu berarti saya menggunakan yang untargeted ya Bu. Kemudian nanti dari untargeted itu bisa didiskriminasi ya Bu ya. Misalnya ini senyawa apa nanti ini potensinya bisa ke anti kanker seberapa besar gitu Bu. Nah, ya Pak. Jadi untuk untargeted betul Pak. Jadi kalau memang kita tidak tahu senyawa apa, itu sebenarnya sistemnya untargeted. Walaupun kita tahu jika senyawanya lebih dari 10 Pak, itu sebenarnya sudah masuknya ke sistem untargeted saja. Jadi kalau target itu misalnya hanya 1, 2, 3 senyawa yang memang kita fokuskan untuk analisis. Tapi kalau untargeted, baik senyawa yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, kita masukkan dalam sistem, maksudnya kita dimasukkan Pak. Maksudnya kita memilih untuk sistem untarget, kita anggap yang kita ketahui adalah senyawa untargeted. Jadi pas identifikasi nanti bisa lebih mempermudah. Nah, terkait tadi Pak, senyawa yang belum ada atau banyak informasi. Nah, ini memang jadi tantangan Pak untuk proses identifikasinya. Yang pertama, kalau memang tadi dari spesies kita tidak tahu senyawanya apa saja, mungkin kita bisa tingkatkan naik ke genus Pak. Iya. Jadi dari genusnya informasi senyawa-senyawanya apa, mungkin itu bisa disortir. Jadi atau kalau tidak mungkin kita pakai senyawa umum misalnya fenolitnya terlebih dahulu. Nah, nanti kalau memang belum dapat senyawa markernya, maksudnya misalnya kalau sampai kita identifikasi semua mungkin agak sulit Pak. Bisa dapat satu tesis. Kalau dulu teman saya dia identifikasi senyawa tanaman apa yang memang jarang sekali Pak. Terus genusnya udah jadi satu tesis hanya untuk identifikasi saja. Iya. Sebetulnya. Nah, tapi kalau untuk gimana? Iya, jadi sebetulnya saya ingin mencari markernya juga sih, begitu kan? Ya, kalau marker lebih baik jadi markernya dulu Pak. Jadi diolah dulu, baik yang tidak diketahui maupun yang diketahui. Misalnya tadi sebagai contoh saya unknown, unknownnya tidak diketahui. Nah, nanti fokus identifikasinya hanya yang marker-markernya saja Pak. Jadi tidak perlu sampai keseluruhan. Nah, nanti dari marker mungkin bisa kita proses identifikasi. Nanti bisa misalnya tadi sebagai contoh saya energinya mungkin kurang ya dan sebagainya. Ini kita tingkatkan lagi energi sehingga nanti benar-benar terfragmentasi. Tapi memang itu agak rumit Pak memang proses identifikasinya. Tapi memang hanya sampai prediksi. Kalau kita hanya sampai ke MS saja. Iya. Nanti kalau Bapak melakukan isolasi, dapat fraksi, kemudian nanti mungkin bisa kita lanjutkan ke NMR untuk mendapatkan senyawa lebih spesifik. Iya, karena ini memang benar-benar eksplorasi. Saya sama sekali belum ada penelitian, saya sudah cari di SciFinder itu nggak ada gitu kan. Jadi benar-benar itu, makanya ini tantangan juga sih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Itu Pak Rudi Herianto ya Bu ya? Pak Rudi kimia kayaknya. Iya. Nggak tahu kimia mana. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu, Mas? Oh iya, Mbak Dewi tambah pertanyaan boleh ya? Boleh, kalau untuk kelas kromatografi itu butuh waktu berapa lama, Mbak? Dari misalnya kita sampai dapat Mbak Dewi itu 6 ya, berapa senyawa tadi? F1 sampai F6 ya? 6 fraksi, Bu. 6 fase. Itu berapa proses vaksinasinya ya, Bu ya? Betul. Kalau proses vaksinasinya saya waktu itu sampai dapat 40 fraksi, Bu. Sekali running, saya dapat 40 fraksi, itu kemarin jalannya hanya 60 menit, Bu, sebenarnya. Oh, cepet banget ya? Ya, jadi seperti HPLC saja, Bu. Tapi ini bisa jumlah yang cukup banyak. Kemarin saya sampai sekitar 3 gram, 3 gram ekstrak. Dapat 40 fraksi, tapi memang jumlahnya nggak terlalu banyak, Bu. Kemarin hanya sekitar 1 fraksi itu sekitar 10 milian, kalau tidak salah.
Untuk in vitro cukup lah ya kalau pakai sel kultur mah ya makannya. Tapi kalau In uji vitro ya kemarin. kalau uji in vivo, waduh harus Nggak bisa, limitation Bu. berapa kali. Kebutuhannya banyak banget. Iya, betul. Oh, jadi cepat ya, nggak nyampe 1 hari ya Mbak Dewi ya? Maksudnya kalau dulu kan vaksinasi zaman dulu, wah lama banget ya gitu. Bisa 1 Iya, Bu, semester benar. sendiri kali, 1 semester. Enggak, Ibu, berarti kemarin cepat kalau tes kromatografi. Berarti jauh sekali perbandingan waktu pengerjaannya ya dari kromatografi kolom zaman dulu sama flash kromatografi ini ya. Karena dia prinsipnya ada tekanan ya kali ya. Saya juga belum tahu sih, baru dengar sekarang. Iya, Bu, betul. Ada tekanan. Jadi sama seperti HPLC saja, Ibu. Jadi menggunakan tekanan. Kalau kolomnya sekitar segini, Bu. Kolomnya Kecil. jadi kolomnya hanya 4 gram. Kemarin 4 gram C18. Sudah packing, kemudian bobot sampelnya saya hanya sekitar 1,5 gram kalau nggak salah, 1,5 gram, kemudian di running. Tapi kalau jumlahnya memang sangat sedikit sekali, Bu. Kalau kemarin hasil fraksi yang ketika saya keringkan itu hanya dapat sekitar 10 atau 5 miligram. Jadi cukup sedikit sekali sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak. Untuk yang aktif ya, Bu, ya, untuk keduanya aktif. Kalau untuk sekali kebutuhan injek LCMS itu berupa sampel berapa banyak ya Mbak Dewi? Kalau untuk sekali running gitu ya, pusatnya untuk analisis metabolic profiling kali ya, untuk dari satu ekstrak itu butuh berapa banyak sih sampelnya? Kalau pekat biasanya hanya 5 miligram, Ibu. Oh, 5 miligram sudah bisa. Jadi dari etanol apapun bisa ya intinya ya. Tapi pekat, Bu, pelarutnya sudah dihilangkan. Sudah hasil evaporasi kan ya? Iya, jadi ya betul. Nanti berarti dipreparasi di sana ya. 5 miligram cukup ya, Dewi? Iya. Oke. Sedikit sekali, Bu, sebenarnya. Tapi hasilnya lumayan nih, banyak ya. Wah, itu keluarnya. Tapi saya nggak bisa baca ini aplikasinya gimana ya gitu. Jadi, oke, itu aja deh. Makasih Mbak Dewi. Sama Ibu. Ini pertanyaan lagi dari Mas Rika. Maaf bertanya kembali, untuk software identifikasi spektrumnya Mbak gunakan apa, Mbak? Apakah ada perbedaan software satu dengan yang lainnya? Kalau perbedaan mungkin tidak ya, hampir sama sebenarnya, mau program apa saja, karena kan datanya sudah ada hasil pengolahan data dengan LCMS-nya. Kita kan menerimanya dalam bentuk kayak data mentah. Kalau program sebenarnya banyak program yang bisa digunakan. Kalau yang ada di laboratorium riset unggulan IPB ini ada compound discoverer, tapi ada juga misalnya dengan menggunakan enzyme, kemudian ada dengan menggunakan MS dial, itu ada program-program untuk proses identifikasi. Baik, mungkin yang terakhir sekali lagi ada. Kalau tidak ada, Mbak, saya mau tanya lagi. Nggak apa-apa ya, yang pas tadi di slide Mbak Dewi yang untuk analisis data metabolomik, apa sih namanya sebentar Mbak? PC plot apa itu? Itu apa tuh? Itu bagaimana? Apakah ada software khusus atau kita pakai jasa atau bagaimana tuh sampai seperti itu? Ya Bu, untuk pengolahan data memang membutuhkan program lainnya Bu. Jadi ada program ada yang online, ada yang memang lisensi gitu Bu. Online juga ada, jadi free gitu Kalau Mbak? yang free tetapi terbatas Bu, itu kendalanya. Pasti kalau sesuatu yang free pasti ada batasannya dibandingkan sama yang kita punya lisensinya, seperti itu. Kalau yang saya gunakan kebetulan pakai metabo analis. Enggak, yang online. Berbayar yang Mbak Dewi gunakan ini? Enggak, online. Oh, online juga. Itu yang kita input apa data apa Mbak Dewi? Nah, itu tergantung peneliti Bu. Ibu mau menggunakan data area, konsentrasi, atau spektrum, dan sebagainya Bu. Jadi tergantung yang mau diteliti apa. Yang mau dianalisis Bu. Kalau dari saya, di sini saya menggunakan informasi terkait bobot molekul sama area dari bobot molekul tersebut. Jadi Jadi tergantung kita kebutuhannya apa yang mungkin dimasukkan parameternya. Tapi kalau bayangan saya sih mungkin seperti Mbak Dewi tadi, paling bobot molekul atau luas area ya kalau hasil dari kromatogram gitu ya. LCMS. Itu akan langsung keluar tampilan seperti itu atau harus diolah lagi atau seperti apa?
Banyak teknik Bu sebenarnya. Nah, Tapi ada jadi- juga yang mau langsung tampil, ada juga langsung keluar hasilnya. Itu juga ada. Cuman memang harus otak-atik Bu program kalau seperti itu. Oh gitu. Kita Kayak harus, misalnya iya. Rama Chandran atau apa Lipis Kiro kan kita masukin, kita langsung dia dapat gitu tanpa harus mikir lagi, cuman memahami maksudnya apa ya, ketika memenuhi persyaratan beberapa kriteria itu artinya apa gitu. Nah itu semudah itu Iya. nggak atau harus diutak-atik lagi? Ada yang harus diotak-atik, ada yang tidak juga sih Bu sebenarnya. Tergantung Oke. dari hasil nanti, apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Oh gitu. Biasa ibu nanyanya yang paling praktis, ribet gak sih gitu? Soalnya sudah agak-agak gaptek saya gitu. Iya Bu. Jadi Yang penting penyiapan data sebenarnya Bu. ya, batasan Ada juga ya. variabel, ada nilai responnya aja. Jadi memang kebutuhan kita peneliti apa ingin dapat jawaban apa sih gitu ya dari Iya. apa dari online tersebut ya gitu. Kita coba nanti saya intip-intip deh Mbak Dewi. Oke, kasih Mbak Dewi. Ya, sama-sama Ibu. Baik, tidak ada lagi. Tapi mohon maaf, waktunya sudah mungkin lewat sesuai dengan jadwal, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, Mbak Mas. Semoga nanti kita mungkin bisa berkolaborasi ya Bapak Ibu untuk meningkatkan penelitian ataupun hasil dari publikasi dan sebagainya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, sudah hadir di kuliah umum Petabolik yang ke-24. Kemarin, insya Allah sih untuk kuliah umum Petabolik pasti insya Allah ada setiap bulannya nanti. Semoga nanti Pak Raffi biasanya, tapi mohon maaf Pak Raffi belum bisa hadir hari ini karena ada rapat berhalangan juga dengan Zoom yang lain. Seperti itu, terima kasih Bu Rini, Pak Pinus, Pak Saifudin, Pak Saika yang sudah bertanya, dan Mas, Bapak Ibu yang sudah hadir di kuliah. Ya, terima kasih banyak Mbak Dewi Terima atas kasih. informasinya. Sama-sama. Ya, Izin semoga pamit. bermanfaat. Nanti saya Selamat mohon pagi. diterima ya kalau saya ke advance ya. Halo, Ibu. Mungkin saya nanti Halo Mbak Dewi. Mbak Dewi selamat. Ya Ibu, terima kasih Bu. Izin pamit ya. Oh, maaf telat nih, masih selamatnya. Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dewi, izin live ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih.